Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara Talk Show Kasakti. Hari ini kita akan belajar sama salah satu guest star kita. Dengan Coach Nugroho Hadi Isda Saputra, SPD, CSTMI, CNNLP, CMNNLP, CTNNLP, CNC, pendidik guru di sekolah menengah atas negeri SMAN Barang Jombang, penulis 5 buku, founder komunitas guru muda sukses Indonesia, Gurda Indonesia, founder komunitas Omah Srawul and His, certified heart mastery, certified trainer and neo NLP, certified sekolah trainer dan motivator Indonesia, certified BNSP RI 2019, mentor komunitas internasional santri mendunia, dan beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI. Alhamdulillah, Mas Nugroho sudah berada di tengah-tengah kita. Halo Mas Nugroho, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah. Buat banyak orang, rasanya mimpi bisa menuliskan buku, kemudian buku itu jadi dan terbit. Rasanya mimpi di siang bolong. Satu buku. Gitu ya, Coach? Ya, mimpi yang nggak selesai-selesai dari dulu sampai sekarang. Cuma niatnya aja, pengen nulis buku, tapi pengennya doang. Nggak jadi-jadi itu buku. Buat orang itu hanya mimpi, tapi buat sahabat kita, Coach Nugroho ini, bisa kok mimpi itu jadi nyata. Mungkin Mas Nugroho bisa cerita sama kita bagaimana perjalanan Mas Nugroho bisa menjadi penulis 5 buah buku. Silakan Mas Nugroho. Ya, Coach Sakti, terima kasih atas waktunya. Oh iya, sebelumnya Coach Sakti, suara saya cukup jelas, keras di sana? Sangat jelas, Mas Nugroho. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara-saudara saya sekalian, dimanapun berada saat ini, mungkin di tempat dimanapun Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, di sana ada yang mungkin sekarang lagi hujan deras. Kalau di sini tadi gerimis, di sini ini gerimis kali. Jadi sekarang agak sumuk nih ya, agak panas nih hawanya di sini. Begini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, dimanapun berada, ini tadi Coach Sakti sudah memberikan openingnya, perkenalan begitu ya. Dan di sini tugas saya malam ini adalah mendampingi Coach Sakti dalam acara talkshow kita, yaitu bagaimana bisa menghasilkan sebuah buku, kurang lebih seperti itu. Nah, ini cerita bagaimana bisa menjadi seorang penulis. Sebenarnya yang jelas semuanya tentunya berawal dari ide gitu ya, atau cita-cita, kurang lebihnya semacam itu. Saya dari mulai SMA kelas 2. SMA kelas 2 saya ingin menjadi seorang penulis waktu itu. Dari SMA. Tapi dalam perjalanan SMA kelas 2. Terus kemudian dalam perjalanan sebenarnya saya dulu itu malas belajar, Coach. Kalau disuruh belajar mapel mata pelajaran begitu. Kurang lebihnya seperti itu sih ya. Saya tergolong siswa yang nggak begitu minat belajar untuk mata pelajaran sih. Namun dari kecil saya lebih suka baca buku-buku yang sifatnya umum semacam itu, yang bisa menambah pengetahuan wawasan semacam itu. Nah, sebenarnya kalau aktivitas menulis ya, jadi aktivitas menulis itu sudah ada sejak kecil, kurang lebih kelas 5 SD sudah terbiasa menulis. Ya,
menulis bahkan waktu itu mungkin boleh dikatakan kelas 5 SD masih tulisan sederhana tapi sudah mulai kata-kata mutiara sudah coach. Saya Oh menggemari gitu. menulis kata-kata mutiara sejak kecil, iya. Kelas 5 SD. Kemudian berlanjut saya punya buku diary sendiri itu sampai dengan SMA. Diary kumpulan kata-kata mutiara tuh. SMA kelas 3. Dan ketika remaja saya waktu itu punya sahabat ceritanya. Saya punya sahabat. Terus kemudian, tapi sahabat saya itu istilahnya sama-sama di dunia pendidikan ya, tapi bedanya dia menyukai dalam bidang dakwah, bidang agama begitu. Kemudian pisah karena dia harus merantau ke Tarakan, Kalimantan. Nah di situ juga. Diary catatan saya itu yang berisi kata mutiara sejak mulai saya awal kali menulis. Mulai tulisan saya jelek sampai ya lumayan lah cuma bisa dibaca itu saya kasihkan sebagai kado untuk sahabat saya itu. Saya nggak bisa ngasih apa-apa waktu itu. Jadi tulisan pertama saya sebenarnya sudah ada coach sebelum yang tulisan kita yang kita bukukan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik dimanapun saudara-saudara saya berada, Coach Sakti sudah menulis. Yang pertama itu saya sama Coach Sakti. Ya, sebelum itu saya sudah punya tulisan Coach sebenarnya. Iya. Yang di bahasa saya. Jadi kalau seandainya dibuka, itu mungkin buku pertama saya, buku perdana saya. Iya. Semacam itu. Itu perjalanan bagaimana awal mulanya saya menjadi seorang penulis. Terus kemudian SMA, kuliah. Nah, kuliah itu karena jurusan saya seni rupa, Coach. Seni rupa. Jadi lebih banyak praktek kan ya. Jadi membaca itu ya mungkin hanya membacalah, biasa belajar, banyak tugas praktik, sehingga sebenarnya kemampuan baru terasa lagi semester waktu ngerjakan skripsi. Waktu ngerjakan skripsi saat itu. Di situ saya ketemu Bu Ida Siti Herawati waktu itu saya kuliah. Jadi insya Allah kalau di sini Bu Ida hadir, saya ucapkan terima kasih dan salam hormat saya untuk Ibu. Ini beliau dosen saya, Coach. Ya, mulai dari mata kuliah ini, MedPen, metodologi penelitian. Itu Bu Ida, di situ saya mengerti bagaimana menulis karya ilmiah yang tali skripsi ya, tentang bagaimana belajar menulis ilmiah. Di situ saya banyak mendapat masukan dari beliau, bimbingan yang luar biasa. Terus kemudian dari skripsi, hobi baca itu tumbuh lagi, Coach. Seolah-olah mengingatkan hobi saya yang sempat terpenggal begitu selama beberapa tahun waktu kuliah itu ya. Jadi hobi baca muncul lagi. Nah di situ kerentak untuk menjadi penulis muncul lagi. Wah, saya harus segera jadi penulis nih. Saya harus bisa menghasilkan buku. Terus sudah baca-baca buku, skripsi itu waktu itu ini sih rujukan yang menjadi referensi di skripsi saya mungkin yang paling banyak saat itu beberapa tahun terakhir itu baca-baca buku, kemudian sampai menjadi guru, keterima PNS, jadi guru, hobi baca terus bertambah. Kemudian itu tahun berapa ya? Tahun 2009 awal, Januari 2009 saya keterima PNS. Kemudian di situ hanya nulis saja, Coach. Nulis aja. Jadi nulis, tapi saya nggak punya laptop. Jadi sebelum saya punya laptop itu setelah nikah sama istri saya. Oh gitu. Setelah menikah. Iya, setelah ketemu sama Mbak Anum dulu saya nggak punya laptop, Coach. Saya belum punya laptop, di rumah juga nggak ada komputer. Jadi saya nulis tuh di kertas. Di kertas ya? Di kertas. Iya. Terus nikah awal sama istri, beli laptop tuh, laptop yang pertama, laptop besar Acer. Acer. Laptop Acer itu ya laptop. Namun kebiasaan atau hobi nulis itu tetap di kertas. Tetap di kertas. Kemana-mana saya bawa kertas sama bolpen. Pokoknya punya ide, ada sesuatu yang nyangkut di kepala, ada yang membuat saya nggak nyaman, galau gitu ya. Ada
ada persoalan apa yang perlu saya tanggapi atau apa begitu, saya selalu menuliskannya di kertas. Akhirnya istri saya risih dengan kebiasaan saya itu, Coach. Rumah saya seperti gudang sampah kertas. Wih. Rumah pertama di Pare, Coach. Oh, di Sebelum saya Pare. pindah di Kunjang ini. Sekarang kan saya domisili di Kunjang nih. Nah, jaraknya 17 kilo dari Oh, Pare itu. gitu. Di Iya, iya. situ waktu awal nikah itu, Coach, istri sampai risih. Kenapa? Soalnya itu tadi kertas di mana-mana, berserakan di mana-mana. Jadi sebelum menikah dulu, sebelum ketemu Mbak Anum juga sama. Sebelum ketemu Mbak Anum juga sama. Hobi saya adalah baca buku pagi hari sama sore hari, Coach. Dulu itu. Baca buku Kalau pagi hari pagi, sama sore hari. baca buku itu menurut saya paling bagus sebelum subuh. Sebelum subuh itu nanti sampai maksimal jam 10 lah, 10 pagi. 10 Separuh pagi. Kalau kita ya itu waktu-waktu yang paling efektif untuk baca buku. Kalau sore itu jam 3 sampai setengah 5. Jam 3 gitu. sampai setengah 5. Rutin tuh itu ya. waktu-waktu efektif sih. Ya dulu itu, Coach, waktu sebelum nikah. Waktu sebelum nikah. Iya, Terus iya. nikah sama istri itu hobi baca saya itu menggila, Coach. Menggila. Saya overdosis baca bukunya. Oh, gitu. Saya nggak kenal waktu. Iya, nggak kenal waktu. Bahkan saya bisa baca buku sampai setengah 2 pagi, jam 1 pagi. Kayak gitu ceritanya. Nah, karena hobi yang menggila itu, saya sempat jatuh sakit yang sekarang kembali lagi ya bekerja, belajar, harus manajemen waktu gitu. Saya harus manage waktu saya. Dulu itu gini, Coach, lucu sekali. Sampai istri itu cemburu sama yang namanya hobi baca buku saya itu. Karena di sekolah baca, di sekolah, di kantor, kalau baca. Dan dulu lain sampai masih di perpustakaan ya. Saya menyendiri di perpustakaan, kemudian di rumah baca. Bantu istri masak, goreng tahu sambil baca buku, Coach. Percaya nggak? Gitu. Mantep banget. Sampai suatu ketika ya, merasa bahwa seperti menjadi istri yang kedua begitu. Istri pertama itu buku saya. Seperti itu ceritanya. Terus kemudian saya menikah sama istri Desember 2009, saya PNS Januari 2009, kemudian ketemu dengan komunitas pembelajaran dengan nama Media Guru. Itu tahun 2017. Media Guru tahun 2017. Nah, kalau nggak salah bulannya itu Maret. 2017 Maret. Nah, 2017 itu saya ikut. Jadi keinginan saya sudah luar biasa besar untuk menjadi seorang penulis. Catatan saya sudah banyak, namun belum ada yang jadi buku. Rasanya itu Coach ya? Keinginan yang masih belum tersampai itu luar biasa menurut saya. Tapi setiap hari dulu saya selalu menulis. Nggak ada ceritanya tiada hari tanpa menulis, nggak ada. Kalau nggak menulis buku harus. Oh gitu. Ya. Terus kemudian ikut Media Guru itu pelatihan di 3 hari 2 malam, Coach. Ya. Latihan penulisan buku waktu itu bertempat di Batu Malang. Iya. Di Batu Malang. Itu selama 3 hari 2 malam yang akhirnya menghasilkan 3 buku pertama itu. 3 buku pertama. Tetapi buku yang paling awal tentunya adalah yang Dokter Siswa itu, Coach. Iya. Itu adalah buku yang merupakan impian saya.
impian yang sejalan dengan profesi saya sebagai guru. Hmm. Nah, semacam Iya. itu. Ya, alhamdulillah setelah pelatihan selama 3 hari 2 malam itu, selama kurang lebih 21 hari. Jadi 21 saya hari. menulis buku pertama dokter siswa itu selama sepanjang kurang lebih hanya 21 hari. Mantap ya. Bagus isinya. Soalnya emang ada deadline, Coach. Ya, Dikasih soalnya deadline-nya deadline. juga sih. Hmm. Ya, dikasih deadline sama pihak media guru waktu itu. Jadi ada batas. Jadi ada berapa sampai lama ya. Jadi ada deadline. Jadi kalau pelatihan penulisan ingin berhasil, yang pertama adalah ada deadline dulu memang. Biasanya ada deadline pelatihan itu. Ada Deadline. deadline. Nah, kalau tidak ada deadline, biasanya buku tidak akan bisa lahir. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu harus ada memang. Jadi waktu saya pelatihan penulisan buku itu juga banyak yang ikut. Namun kan tidak semuanya juga melahirkan buku begitu. Kenapa ya? Tergantung komitmennya juga gitu. Kalau nggak kuat dengan sistem deadline, biasanya ya sudah berhenti begitu. Iya. Ya seperti ya. Jadi buku pertama saya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat jadi keluar. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bu, nggak apa-apa. Terima kasih. Lanjut, Mas Nugroho. Ya, jadi semacam itu, Coach Sakti. Setelah buku pertama itu, kemudian langsung setelah selesai buku dokter siswa, saya buku bukunya 100 motivasi sakti sama how to be a winner itu waktu itu. Tapi waktu itu yang jadi kan cuma yang 100 motivasi sakti itu ya, Coach. Iya. Ya, dulunya buku itu sih kan apa ya istilahnya, judulnya itu Keep Moving On, Do and Believe It. Iya. Itu judulnya dulu itu. Kemudian ketemu Coach Sakti, terus kita kolaborasi itu. Alhamdulillah. Sudah jadi buku yang kedua ya itu ya, buku kedua Iya. itu. Ya kurang lebih itulah, Coach. Itu yang untuk melahirkan buku yang pertama ya, kurang lebih itu. Baik. Keren banget ya. Buat teman-teman semua yang mau bertanya sama Coach Nugroho, silahkan bisa tanya langsung atau ketik di chat ya. Silahkan, terima kasih. Sambil nunggu pertanyaan, kita tanya-tanya lagi sama Coach Nugroho. Gimana tuh Coach Nugroho ya menjaga motivasi biar kuat menulis buku. Sedangkan kita banyak yang terlena dengan aktivitas dunia, entah itu belajar, kuliah, bekerja, ngurus rumah tangga, anak, istri, suami, dan lain-lain. Gak ada waktu deh buat nulis, tapi pengen nulis buku. Ya. Caranya dia menjaga konsistensi, yang jelas begini, Coach. Bagaimana menjaga konsistensi itu adalah, yang pertama kuncinya adalah manajemen waktu sih ya. Manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu kan hubungannya sama kesepakatan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita membagi waktu kita. Dulu, Coach, sebelum saya menjadi seorang trainer seperti saat ini, motivator itu kan istilahnya begini. Saya mikirnya gini, kalau saya hanya menjadi guru, itu biasa. Namun ketika besok ingin seorang trainer, jadi seorang motivator, seorang menjadi penulis, berarti kan hal yang saya lakukan itu double ya. Hal yang saya harus lakukan itu double, tidak hanya 1-2 hal. Artinya apa? Mau tidak mau saya harus bekerja lebih dibanding dengan teman-teman yang lain, daripada orang-orang yang lain. Oleh karena itu, yang jelas adalah berarti semangat saya harus lebih tuh. Ya, semangat saya harus lebih, saya harus bisa menjaga kesehatan, ya,
kesehatan itu penting, Coach. Ya, Hmm. kesehatan itu penting. Ya, saya dulu dari cerita awal tadi yang saya telah bagikan itu, saya sempat menggila belajar itu, sebenarnya itu kesalahan fatal yang pernah saya lakukan sebenarnya dalam hidup saya. Oh gitu. Kesehatan itu penting, Bapak Ibu. Ya, kesehatan penting, Coach. Ya, kesehatan penting banget. Ya, tanpa kesehatan kita nggak mungkin bisa melakukan apapun dengan baik, dengan optimal, nggak bisa. Apalagi kesehatan batin. Ya, makanya di buku yang Dokter Siswa itu kan saya membagikan kisah inspiratif hidup saya waktu itu. Sempat pengalaman sakit yang saya alami, gitu kan. Nah, kesehatan itu kan penting. Kesehatan tidak hanya kesehatan jasmani. Ada kesehatan rohani, kesehatan pikiran, semacam itu. Benar, Nah, itu benar, penting benar. banget. Nah, intinya adalah bagaimana menjaga semangat, yang jelas manajemen waktu ya. Manajemen waktu, kalau saya pribadi sih begini, dalam sehari itu ketika setiap hari itu kita bagi. Yang pertama kita bagi waktu dulu sama keluarga, waktu sama diri sendiri, waktu saya. Waktu masa masyarakat itu berarti kita bekerja. Saya Iya. bekerja begitu. Nah, di dalam tiga pengabdian itu, pengabdian terhadap diri sendiri, pengabdian terhadap keluarga, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ kita luangkan tuh waktu untuk baca buku. Kita nggak akan bisa nulis, tidak akan ada sumber tulisan jika kita berhenti baca. Pertama Gitu. itu baca. Saya Rajin pun baca. sama, Coach. Ya, baca. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, membaca itu memang yang paling mudah kita akses adalah melalui baca buku, kan begitu. Yang paling mudah kita akses. Iya. Namun membaca, seperti saya sudah sering bagikan di pelatihan-pelatihan saya, membaca itu nggak harus buku sebenarnya. Membaca alam semesta juga bisa. Membaca alam semesta. Membaca kejadian, membaca peristiwa. Kan sekarang kalau kita ngomong baca ya, ngomong membaca peristiwa itu kan bisa banyak cara, banyak media begitu yang bisa kita akses. Melalui YouTube kita bisa, melalui media koran kita bisa. Kalau membaca suasana peristiwa, kita bisa saling berinteraksi, silaturahim dengan siapapun. Makanya kan di satu minggu itu kan kita harus punya waktu khusus untuk silaturahim, kan begitu. Iya. Tidak juga kita itu menghabiskan waktu hanya untuk baca buku saja, enggak juga sih ya, itu salah kaprah. Kenapa? Membaca tanpa tahu kejadian real di masyarakat, itu yang terjadi adalah teoritik. Menurut saya terlalu teoritik. Nah, kejadiannya adalah teoritik itu hanya sifatnya itu ideal, Coach. Ya, teoritik itu selalu sifatnya ideal banget. Nah, sedangkan kalau kita membaca situasi atau peristiwa dari luar, itu kan fakta tuh ya. Benar. Ya, jadi apa yang kita baca dari buku, apa yang kita baca dari lingkungan, ya, peristiwa setiap hari, itu bisa kita cross check gitu. Iya. Cross check gitu. Jadi saling memperkuat sih semacam itu. Kurang lebih kayak gitu, Coach. Baik. Ada pertanyaan nih dari Sofia Maharani Primasunovi. Bagaimana menemukan penerbit yang tepat untuk menerbitkan buku kita? Penerbit ya. Begini, insya Allah kalau kita sudah betul-betul niat terjun, betul-betul ingin hidup sebagai seorang penulis, lama-kelamaan kita akan dengan sendirinya kok kenal dengan para penerbit-penerbit. Saya dulu awalnya juga hanya kenal penerbit Media Guru. Media Guru itu kan indie ya. Indie Coach. Ya, Media Guru. Kemudian setelah jadi penulis, itu ternyata banyak sekali yang menghubungi, Coach. Nawarin. Banyak sekali yang menghubungi. Jadi seperti di Jombang. Di Jombang itu ada yang banyak yang nawarin. Bahkan kadang kita nggak nulis, misalnya ditawarin, Pak Nugroho punya artikel nggak, kayak gitu.
Mari dibukukan di penerbit kami gitu, kayak gitu. Di Jombang itu ada Kun Fayakun. Gitu. Nah, di Jombang ada Kun Fayakun. Itu baru. Nah, itu masih ada baru 3 tahun atau berapa gitu ya. 3 atau 4 tahun lah gitu. Itu masih baru. Lebih baru daripada Media Guru. Terus kemudian di Mojokerto itu simbolnya mirip Rosda Karya, tapi bukan Rosda Karya kalau di Mojokerto itu baru juga, itu baru kurang lebih mungkin 2 tahunan baru berdiri. Terus kemudian kalau di Malang ada yang itu coach, yang partner kita itu, yang Pak Ernest, yang Beta Aksara, yang di Batu Malang itu. Nah, bagaimana caranya ya? Kalau penerbit itu kan ada penerbit indie, ada penerbit mayor kan begitu ya. Kalau penerbitnya lebih terpercaya begitu ya, seperti apa namanya Erlangga Yudhistira, kemudian lebih jelas lah begitu ya. Lebih jelas itu dalam arti timnya memang lebih kuat, lebih solid, timnya lebih besar. Ya, timnya lebih besar, percetakannya jauh juga lebih besar. Istilahnya kalau penerbit indie kan biasanya persoalannya itu di mesin cetak kan gitu. Mesin cetaknya kemampuannya itu terbatas. Yang pertama itu Bu Sofi. Kalau penerbit indie itu biasanya percetakannya itu mesin cetaknya terbatas. Kemudian tenaga editingnya itu juga terbatas. Ya. Jadi semua penerbit-penerbit yang masih baru biasanya jika masih belum terkoordinir dengan baik, biasanya itu satu, editornya terbatas. Editornya masih sedikit. Ya, gitu. Editor masih sedikit. Nah, dan biasanya seperti penulis juga, Coach. Editor itu kan juga ada editor baru ya. Editor baru, kemudian editor apa istilahnya yang sudah mulai apa namanya sudah istilahnya keterampilan sudah mulai sedang lah, ada editor senior. Nah, ya kita beruntung kalau buku kita atau oleh editor-editor senior semacam itu. Kita beruntung. Tapi kan kalau kita ke penerbit indie biasanya kan kita tahu tuh itu editornya itu sudah senior belum kan begitu. Iya. Nah, tapi kadang juga bisa Bu Sofi penerbit indie tapi sebenarnya editornya senior. Oh gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya belum tentu juga. Ya belum tentu penerbit indie percetakan indie itu editornya selalu editor junior begitu ya, yang masih kurang pengalaman, masih pengalaman sedikit. Itu enggak juga. Ada juga soalnya kayak yang kemarin itu coach yang cetakan kedua dokter siswa itu diedit oleh Andi Kepe. Itu editor penulis Jombang. Itu menurut saya beliau editor senior tuh ya. Oh gitu. Di sana. Ya, dan semacam itu. Nah, jadi bagaimana kita milih penerbit? Ya kita gini aja, istilahnya kita yakinnya ke siapa gitu aja. Kita punya keyakinan sama siapa. Ya kita kan bisa mencoba ya. Bisa mencoba kerjasama dulu dengan penerbit di mana monggo. Mungkin di Bu Sofi di Jawa Barat ada, daripada jauh-jauh di Jawa Timur kan begitu. Misalnya semacam itu. Jadi begini Bu Sofi, ini pengalaman saya pribadi juga. Ketika kita menulis gitu ya, kita kan biasanya berhubungan sama deadline untuk memasarkan buku kita. Nah, biasanya yang membuat kita tidak sabar adalah deadline yang kita buat sendiri. Kan begitu sebenarnya. Iya. Supaya yang sering, ya, kalau sebenarnya kita sabar, ya sebenarnya memang kalau di penerbit indie, biasanya adalah ada daftar antrian gitu. Ada daftar antrian. Saya pernah juga, dulu sih pengalaman awal-awal ya, ketika masih belum punya kenalan penerbit yang banyak, ya saya pernah nunggu itu sampai berbulan-bulan, sampai saya sendiri nggak sabar karena waktu itu masih buku pertama. Aduh ini gimana ini kok belum selesai begitu. Ternyata daftar antriannya panjang banget. Nah ketika seperti itu kan, ketika waktu itu kan belum tahu penerbit yang lain kan, mau nggak mau
senjata kita hanya sabar, kan begitu aja ya, sabar. Namun setelah kita tahu, kita sudah punya kenalan penerbit ini, penerbit itu, akhirnya kan kita bisa memilih ya, sekarang bisa memilih, oh ternyata kalau penerbit ini bisa jauh lebih cepat karena sepi memang gitu. Karena sepi gitu. Tapi walaupun sepi bagus loh gitu ya. Bisa diajak kerjasama dan hasil cetakannya pun tidak kalah gitu. Macam itu. Seperti itu, Coach. Oke, gitu ya Mbak Sofia. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya atau ketik chat di WA ya, di Zoom meeting ini ya. Nanti saya bacakan. Penulis buku itu ada fiksi atau non fiksi, gitu ya Mas Nugroho ya. Mas Nugroho senang nulis yang fiksi atau non fiksi nih? Kalau saya pribadi sementara ini non fiksi, Coach. Non fiksi ya. Kalau dulu waktu masih mahasiswa, saya juga hobi nulis puisi. Nulis cerpen. Puisi cerpen. Nah, cerpen waktu mahasiswa itu sekali duduk ketik, itu 1 jam, 2 jam bisa dapat 1 cerpen, Coach. Oh, mantap ya. Udah terlatih. Dulu waktu mahasiswa, waktu masih belum punya komputer, Coach. Saya mahasiswa itu nggak punya komputer, Coach. Terus nulisnya di mana? Jadi di kertas. Ya sama di kertas, Coach. Iya, di kertas waktu itu. Saya nggak, waktu itu HP juga masih HP yang gimana, Coach ya? HP Nokia. Wah. Kenapa ini jaringan? Halo, Mas Nugroho. Ya. Ya, Coach. Masuk suaranya. Sudah, Coach? Masuk suaranya udah. Ya. Gitu. Sekarang masih suka membaca buku setiap hari, Mas Nugroho? Jadi, ya alhamdulillah. Halo, Mas Nugroho, mana suaranya nih? Lebih tes 1, 2. Suara Sakti terdengar, Mas Nugroho? Baik, kita tunggu sebentar, teman-teman. Mas Nugroho sedang ada gangguan jaringan sepertinya. Silahkan yang mau bertanya. Nih Mas Nugroho mau masuk lagi ini. Ya, masuk Mas Nugroho. Ya, Coach. Sinyalnya tadi ada gangguan. Ya. Gimana, Coach? Sekarang masih membaca buku setiap hari, Mas Nugroho?
Selain. Masih coach. Itu juga dari sebelum subuh sama jam 3 sampai setengah 5 sore. Enggak, kalau sekarang ini saya lebih fleksibel aja coach sekarang. Lebih fleksibel karena sekarang tidak harus seperti dulu. Yang jelas setiap hari usahakan Bapak Ibu, adik-adik kita itu ada yang masuk ke dalam diri kita, ada pengetahuan yang masuk lah gitu ke dalam diri kita gitu ya. Jangan sampai kita ini garing satu hari tanpa baca buku. Paling enggak entah baca apa kita baca lah gitu ya. Prinsip saya begini coach, sekarang itu saya enggak yang seperti dulu yang harus target begitu ya, satu buku berapa hari harus selesai begitu, enggak. Tergantung bukunya. Kalau bukunya mudah ya, kalau bukunya itu mudah, bukunya termasuk kategori yang ringan, 200 halaman itu 3 hari dulu sudah bisa habis. Nah, kalau sekarang ini ketika membacanya itu untuk bukunya PR Besentanu itu saya nggak mewajibkan saya harus khatam satu bab satu hari satu bab gitu. Kan sekali duduk kadang saya hanya mempelajari hanya berapa lembar begitu aja, tapi betul-betul kita pahami begitu loh Coach. Istilahnya menancapkan ilmu gitu aja. Mas Nugroho suka baca buku-buku tentang apa ya? Oke. Halo, jelas Coach? Mas Nugroho suka baca buku tentang apa ya? Ya, saat ini buku yang saya baca adalah tentang lebih ke spiritual, Coach. Oh gitu. Ya, spiritual, tapi yang kaitannya sama energi gitu loh. Sama energi. Energi, bagaimana mengelola energi dalam diri, semacam itu. Mantap. Selain sebagai penulis buku, Mas Nugroho sebagai guru atau pendidik. Kenapa Mas Nugroho tertarik menjadi guru atau pendidik ya? Gitu ya. Begini. Ini cerita dari awal atau langsung jawab pertanyaan Coach Sakti nih? Bebas. Fokus aja deh ya. Iya. Bagaimana tertarik menjadi pendidik? Dulunya saya waktu SMA tuh sebenarnya nggak pengen jadi guru Coach. Oh gitu. Ini ya, apa namanya, waktu SMA, waktu kelas 3 itu ikut tes mahasiswa itu, saya sebenarnya pilihan pertama ambilnya kan sosiologi murni. Sosiologi murni. Ya, sosiologi murni. Karena saya dulu waktu SMA tuh IPS begitu ya. IPS, saya suka dengan sosiologi, saya suka sama antropologi, sama istilahnya berkaitan sama budaya sih Coach, semacam itu. Iya. Terus kemudian, nah pilihan keduanya kan seni rupa, pendidikan seni rupa. Nah, setelah terjun kuliah, begitu lulus, ya, jadi guru, ya alhamdulillahnya langsung keterima PNS saat itu. Ya, setelah ngajar 1 tahun 2 tahun, ternyata guru itu memang mengasihkan begitu ya, ketika kita harus berinteraksi dengan siswa. Yang paling membuat saya jatuh cinta dengan dunia pendidikan adalah saya suka eksperimen, Coach. Suka eksperimen. Saya suka eksperimen. Ya. Saya suka eksperimen, maksudnya gini, ketika ada siswa menghadapi persoalan kayak gini, nah apa yang bisa saya lakukan gitu? Iya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu siswa supaya hasil belajarnya bagus, kemudian penguasaan materinya dapat, kemudian mereka dapat pengetahuan-pengetahuan baru yang bermakna, semacam itu sih. Baik. Kalau teman-teman nggak ada yang bertanya nih, kalau nggak ada mungkin
yang terakhir, Mas Nugroho, apa nih pesan-pesan buat kita supaya kita semangat menulis buku, termotivasi, nulis buku sampai jadi terbit buku. Apa pesan-pesan Mas Nugroho buat kita tetap semangat nulis buku? Ya, begini ya. Baiklah, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara saya semuanya, bagaimana kita biar tetap semangat dan segera menghasilkan buku. Pertama adalah sebenarnya jangan ingin menjadi penulis itu sebagai beban. Yang pertama, jangan merasa jangan menulis atau ingin menjadi penulis itu sebagai beban. Saya harus menjadi penulis, saya harus menjadi penulis itu beban banget. Padahal sebenarnya ini adalah panggilan hati saja menurut saya ya, Coach ya. Menurut saya dari kecil memang suka menulis, hobi baca. Kemudian setelah membaca, saya suka membuat ringkasan, saya suka menanggapi sebuah isi buku. Jadi segala sesuatunya itu kalau ingin menjadi itu kita ngalir aja gitu ya. Kita ngalir aja. Namun kalau kita betul-betul konsen ingin menjadi seorang penulis, ya kita harus konsisten yang jelas. Ingin menjadi penulis nggak pernah nulis gitu ya. Kan ya lucu juga gitu ya. Jadi untuk menjadi penulis ya kita harus banyak latihan nulis, kemudian banyak tuh yang dibaca harus. Ya, seorang penulis itu nggak bisa kita ngeblank, ya kosong, kepala kita kosong ya. Kan orang tuh banyak ya. Kita hidup itu kan begini. Kita hidup itu kan berinteraksi. Ketika berinteraksi kita kan sebenarnya berdialog. Kita bisa berdialog dengan apapun yang ada di sekitar kita. Kita bisa melakukan dialog. Kita bisa melakukan pengamatan begitu. Nah, kita bisa melakukan perbandingan. Nah, dari mengamati itu kan kita bisa memberikan respon kita gitu loh ya, memberikan respon kita. Nah, jadi itu jangan menjadikan beban. Senanglah ketika menulis, nikmati aja. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau saya selama ini bagaimana kita bisa aktif menulis setiap hari adalah kita niatkan menulis itu sebagai ibadah, itu saja, Coach. Menulis sebagai ibadah. Baik. Motivasinya kalau saya pribadi itu. Baik, alhamdulillah. Semacam itu sih. Terima kasih Mas Nugroho. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu yuk sama Mas Nugroho. Yuk buka video-video kita foto bersama sama Mas Nugroho, teman-teman, Coach Nugroho. Mudah-mudahan semangat Nugroho tertular kepada kita, supaya kita semangat menulis. Amin. Dari Coach Nugroho kita belajar keterbatasan bukan alasan untuk kita tidak bisa membuat karya ya. Mas Nugroho belajar nulis dari nggak punya laptop, dia tulis semuanya di kertas sampai pusing istrinya, isinya tulisan semua ya. Jadi buku istri pertama, istri kedua. Yuk buka video kita yuk, kita foto bersama sama Mas Nugroho. Ada salam tertentu mungkin gayanya Mas Nugroho atau bebas aja? Bebas aja, Coach. Bebas aja ya. Yuk kita buka video-video kita foto bersama sama Mas Nugroho. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Coach Nugroho. Semoga sehat selalu. Ya. Teman-teman sehat. Amin. Coach Sakti juga. Mohon doanya semoga sehat selalu. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Mas Nugroho, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.
ini daurah. Daurah.